Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian, saudara-saudara yang ada di manapun Anda berada. Pada malam hari ini kita masuk ke sesi diskusi online keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang pertama. Kita akan membahas tema yang saat ini sedang populer tentunya. Pertama, kita ingin menyampaikan harapan tentunya agar wabah yang menimpa Indonesia secara khusus dan juga belahan bumi lainnya bisa segera usai. Kita saat ini sedang mengalami situasi-situasi sulit untuk menghadapi situasi wabah COVID-19 yang ada di Indonesia dan juga belahan bumi lainnya. Baik, selamat datang Pak Samsun di diskusi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, untuk bisa berdiskusi. Kami berterima kasih sekali Pak Samsun sudah bisa menyempatkan waktunya. Bisa dicek sound dulu. Assalamualaikum Pak Samsun. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Samsun? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Pak, izin saya ingin memperkenalkan Bapak di depan peserta yang lain Pak ya. Boleh. Baik Pak. Baik teman-teman, sudah bersambung bersama kita ada Pak Muhammad Samsun, SMSI. Beliau merupakan sosok yang saat ini duduk di Parlemen Legislatif Provinsi Kalimantan Timur. Beliau duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim. Beliau kelahiran Jember 18 Februari 1974. Kemudian hari ini beliau berada dalam posisi di Wakil Ketua DPRD dalam fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dapil Kaltim 4. Beliau merupakan lulusan dari SD 10 Samboja, kemudian SMP Tribakti Samboja, SMEA Nasional Balikpapan, S1 Vekon Unmul, dan juga S2 dari Vekon Unmul. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Samsun sudah berkenan memberikan waktunya untuk bergabung bersama kita. Nah, Pak, langsung saja Pak, barangkali supaya teman-teman yang lain bisa ikut tergabung bersama kita untuk berdiskusi. Malam ini kita akan diskusi tentang kesiapan penanganan COVID-19 dari Pemprov Kaltim. Barangkali nanti di awal ini Pak Samsun bisa menyampaikan begitu ya, bagaimana sebenarnya pandangan dari Pak Samsun untuk kesiapan dari Pemprov Kaltim itu sendiri, baik itu dari anggaran dana, kesiapan teknis OPD, dan juga kebijakan pendukung lainnya. Mungkin di awal itu dulu Pak Samsun, kita sambil mengalir saja. Untuk itu kami persilakan langsung saja Pak Samsun memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua hari ini sehat semua. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebenarnya kita ingin sekali bisa langsung bertatap muka, bertemu dengan kawan-kawan, tapi karena kita sedang mengikuti program untuk social distance, ya, work from home, sehingga kita bisa melakukan via conference seperti ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan semua, terima kasih. Saya sudah diundang untuk bisa berdiskusi bersama dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan diskusi hari ini manfaat dan juga bisa memberikan bagian dari solusi untuk penanganan COVID di Kalimantan Timur. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Kalimantan Timur dalam menangani percepatan penanganan COVID telah membentuk gugus tugas. Ya, gugus tugas yang tentunya diketuai langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur. Nah, dalam gugus tugas tersebut juga sudah melakukan berbagai macam tindakan, mulai dari pengadaan APD, ya, alat pelindung diri, kemudian mendata dan memantau seluruh pasien atau masyarakat di Kalimantan Timur yang berpotensi terjangkit. Ada beberapa ya, saya datanya mungkin nanti saya bisa via WA nanti saya rilis kembali. Tapi yang jelas Provinsi Kalimantan Timur sudah dengan sigap sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, adapun gugus dan sebagainya itu juga sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui dari SK Menteri Mendagri, ada Permen
mulai dari Mendagri, kemudian PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, langsung juga ada perpresnya dan semua sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kalimantan Timur. Nah, mengenai anggaran, saya pikir tidak terlalu menjadi masalah yang besar karena kami dari DPRD Kalimantan Timur sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran, sudah menyisir atau menggeser anggaran dari APBD untuk khusus penanganan percepatan penanganan COVID di Kalimantan Timur. Nilainya sementara ini 388,6 miliar. Ya, mudah-mudahan itu cukup. Tapi jika masih ternyata kondisi masih membutuhkan, kami pun juga akan melakukan pergeseran APBD yang lain. Ada beberapa yang kita geser, kemarin kesepakatan kita sementara dengan tim TAPD, ada dana-dana untuk sebagian dana infrastruktur yang sifatnya belum urgent, yang masih bisa kita tanggulangi, harus kita geser sebagian. Kemudian dana-dana yang dari perjalanan dinas, SKPD, perjalanan dinas OPD, kemudian dari DPR pun juga kita sisihkan untuk bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dana penanganan COVID tersebut. Saya yakin itu jauh dari cukup, tapi kami terus berupaya, terutama dari DPRD Kalimantan Timur, kami tetap berkomitmen melaksanakan tupoksi kami. Tugas kepada kami adalah fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan legislasi. Terus kita akan laksanakan walaupun dengan kondisi social distance seperti ini. Rapat-rapat di DPRD tetap berjalan, bahkan kemarin juga kita 2 kali paripurna dengan sistem conference seperti ini, dan alhamdulillah juga efektif. Tidak menjadi kendala tentang social distance sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga di DPRD Kalimantan Timur juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mematuhi himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distance, untuk untuk stay di rumah, stay at home, work from home, ya. Karena apa? Itu sangat-sangat membantu pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Kalau ini dibiarkan kemudian dibuka seluas-luasnya, kami khawatir dampaknya akan semakin meluas. Ini tidak terkendali dan masyarakat Kalimantan Timur akan banyak yang terjangkit, dan akhirnya apa? Justru kita akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Gitu. Jadi kami juga berharap melalui media atau forum kali ini kepada kawan-kawan kami dan juga kawan-kawan media bisa membantu mensosialisasikan tentang anjuran pemerintah itu kenapa harus stay from home dan sebagainya. Memang resikonya ya kalau diam di rumah penghasilannya pasti akan tertunda dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa rezeki dari Allah itu tidak akan tertukar. Insya Allah ini akan jauh lebih baik daripada keluarga kita, sanak famili kita terjangkit virus, dan kita justru akan mengeluarkan biaya yang akan lebih besar. Untuk itu kita berharap masyarakat bisa mematuhi ini dengan segala keterbatasan dan dengan segala konsekuensinya tentunya. Itu kemudian kami bersama pemerintah daerah juga terus berusaha semaksimal mungkin. Bahkan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur kami telah membentuk sebuah pansus yang tentunya juga akan lebih memfokuskan kerja saja. Memfokuskan kerja-kerja kita agar fokus orientasinya adalah percepatan penanganan COVID-19 ini. Tanpa mengesampingkan tugas-tugas yang lain, tugas-tugas alat kelengkapan Dewan, mulai dari komisi, badan, dan sebagainya, tetap berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada. Hanya saja kerja-kerja masing-masing badan dan komisi itu semuanya mengarah kita sementara ini kepada percepatan penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini bisa mendapatkan solusi terbaik agar Kalimantan Timur benar-benar terbebas dari virus corona yang ini memang menjadi sebuah virus yang benar-benar diperhatikan oleh dunia bahkan. Mungkin seperti itu sementara, Mas.
Baik, Pak Samsun, terima kasih. Ini lalu ada persoalan ini, Pak, sempat kemarin agak gaduh kita saksikan di media, khususnya yang terjadi di DKI Jakarta berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nah, apakah hal ini tidak terjadi di Kalimantan Timur, ataukah memang ada hal yang mungkin perlu kita ketahui oleh publik seperti itu, Pak? Mungkin bisa diberi gambaran, Pak, terkait koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam hal ini untuk penanganan COVID-19 ini, Pak. Silakan. Pemerintah pusat selama ini sangat proaktif dengan pemerintah provinsi. Kami tim gugus juga setiap saat melakukan konferensi, bahkan kemarin kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia itu langsung konferensi dengan beberapa kementerian, ya langsung dengan beberapa Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, kemudian Menko, ya udah langsung online semua, konferensi semua, sehingga koordinasi berjalan baik. Nah, kemudian juga bantuan APD, alat pengaman diri itu sudah Kaltim juga sudah mendapatkan, ya baru sekitar 46.000 kalau tidak salah. Ya walaupun itu jauh dari cukup, ya tentunya kami juga, makanya kenapa kemudian kami juga menganggarkan, selain kita mengharapkan APD dari pusat, kita juga menganggarkan. Cuma permasalahannya sekarang ada kendala lagi. Kendalanya ketika dana sudah tersedia, kita mau cari APD ini juga agak mengalami kesulitan. Nah, untuk itu kami sedang berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa memproduksi APD di daerah. Seperti di Kukar sudah menghimpun para penjahit untuk memproduksi masker. Misalnya seperti itu. Di tempat-tempat lain juga sudah melakukan hal seperti itu. Ini bagian dari upaya-upaya kita untuk bagaimana menyelamatkan rakyat Kalimantan Timur. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Samsul tanggapannya. Barangkali kita langsung saja menyapa teman-teman lain yang sudah bergabung bersama kita. Karena di sini sudah ada pemateri kita, silakan bagi teman-teman peserta diskusi online yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung raise your hand dan akan diberikan kesempatan oleh host kita untuk bisa berbicara dan langsung menyampaikannya kepada pemateri kita. Silakan teman-teman, bisa klik menu sebelah kanan lalu berikan raise your hand seperti itu. Silakan teman-teman. Baik Bapak, ini kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita ingin dengar juga pendapat dari Pak Samsun terkait hal-hal yang setengah beredar di tengah masyarakat kita, Pak. Mungkin ada yang menjadi suara juga dari konstituen kita yang ada di Kalimantan Timur yang mungkin punya harapan besar di bapak-bapak yang menjadi wakil kita di parlemen terkait stigma yang sedang berlaku Pak di tengah masyarakat kita yang saling mencurigai dan lain sebagainya. Apakah memang hal ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah kita sehingga dari legislatif maupun eksekutif sudah memberikan semacam wacana-wacana untuk mengantisipasi hal ini, karena hal ini tampaknya cukup menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan Pak terkait stigma yang beredar di tengah masyarakat terkait kecurigaan tentang apa itu? Misalnya tentang ini Pak yang kemarin kita kan banyak klaster ini Pak, sampai yang terbaru itu ada yang dari Goa, kemudian ada yang dari Jakarta, dari Bogor, kemudian juga sekarang kita di masyarakat ada yang sekedar batuk itu sudah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Apakah hal-hal ini pernah menjadi pembahasan begitu Pak di tataran pemerintah kita di provinsi? Silakan Pak. Ya, itu karena kewaspadaan kita barangkali ya, kalau menurut saya. Itu karena kewaspadaan kita yang luar biasa, sehingga ya itu tadi kadang ada teman batuk pun kita sudah ini. Nah kalau sekarang ini mohon maaf nih, kalau sekarang lebih baik orang kentut daripada orang batuk gitu. Iya. batuk tidak. Karena salah satu indikasi atau salah satu ciri-ciri yang terjangkit salah satunya sering batuk, dan memang penularan bisa dilakukan melalui itu. Nah, untuk itu kadang orang karena ketakutan berlebihan barangkali, walaupun tidak semuanya batuk itu kemudian menularkan virus begitu kan. Iya, betul. Tapi ini bagian dari antisipasi, bolehlah. Hanya saja memang kita harus tetap menjaga etika. Ya, tetap menjaga etika artinya kalaupun menjauh juga jangan lalu memvonis
wah ini kamu Ya, kena betul, Pak. virus nih, aku mau jauh dan sebagainya. Etika yang harus kita jaga. Kita orang timur ini paling pandai lah menjaga etika. Nah, Iya, kalaupun betul, Pak. kemudian ada klaster-klaster, ini memang bukan hanya kita Kalimantan Timur, tapi seluruh di pemerintah daerah di Indonesia pun juga sudah klaster itu kita justru dapatkan dari pemerintah tim gugus pusat yang Iya, memang ada klaster-klaster di situ yang memang rawan zona merah. Misalnya ya mohon iya, maaf Goa, Sulawesi ya, kemudian dari Bogor ya. Kan banyak sekali, hampir rata-rata masyarakat Kalimantan Timur yang terjangkit dari yang sudah positif itu sebagian besar ada dari klaster, kita mengatakan ada klaster Goa. Kemudian ini saya dengar informasi lagi, ada hari ini bertambah 3 pasien yang positif, ternyata salah satunya itu juga ada dari klaster Goa. Kemudian ada juga dari klaster Bogor ya, karena kemarin ya, sempat betul, Pak. sebelum kita warning ada beberapa yang mengikuti kegiatan di Bogor dan Iya, betul, Pak. sepulang dari Bogor banyak sekali yang kemudian mengalami penderitaan seperti halnya ciri-ciri corona begitu. Nah ini karena kita mewaspadai, ya kita mewaspadai sehingga ada kecurigaan masyarakat ya mohon maaf, mohon izin dari Sulawesi misalnya, bukan karena etnisnya, bukan karena ini karena memang di sana zona merah. Gitu. Karena termasuk dari Balikpapan ke Samarinda ditutup, masyarakat ini nggak bisa ya karena Balikpapan barangkali lebih banyak yang terjangkit dibandingkan Samarinda waktu itu. Saya pikir ini akan selesai ketika memang kita bisa mengatasi COVID ini begitu. Baik, baik. Terima kasih tanggapannya Pak Samsun. Sebelumnya kami ingin menginformasikan kembali ke teman-teman sekalian. Jadi diskusi yang kali ini dilaksanakan oleh keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia merupakan diskusi yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan. Jadi KA kami ini Pak Samsun untuk informasi merupakan organisasi himpunan alumni dari organisasi kami, Pak. Jadi mereka-mereka yang sudah pasca amanah saat ini sedang berhimpun kembali di KA kami dan ini diskusi perdananya. Kami berterima kasih Pak Samsun sudah berkenan bersama kami. Dan ini kita masuk ke penanya pertama, Pak. Ini ada dari Kutai Kartanegara nih, Pak, dari Bang Siradi. Silakan Bang Siradi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oh ya, kedengaran aja Silakan. Pak Samsun ya. Ya, ditangkap dengan baik. Oh ya, oke. Salam dari Kutai Kartanegara Pak Samsun. Siap. Jadi Saya lagi di Samboja ini, Mas. Oh, di Samboja Kak, Pak. Oke. Jadi gini Pak, jadi kemarin ini kan banyak isu terkait yang di pelabuhan ini Pak, kunjungan dari dari orang Sulawesi itu Pak. Nah, dari Sulawesi kan, jadi kan ini mencemaskan orang Samarinda juga kalau misalnya seandainya itu masih berjalan gitu. Nah, apalagi kalau sekarang itu kan COVID-19 makin marak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih sikap DPR Provinsi Kaltim itu menyampaikan sama Pak Gubernur gitu. Nah, apa sih tindakannya, lockdown total apa enggak kayak gitu nah Pak? Mau lockdown total atau enggak? Itu satu Pak. Betul. Yang pertama, yang kedua ini terkait dengan peralatan medis di peralatan medis di rumah sakit. Itu kan kayaknya kita nih belum Pak, alat tesnya itu kan sudah standar ini enggak atau belum gitu nah Pak? Kan banyak di sini Pak. Alat tesnya misalnya diperiksa di Samarinda aja bilang katanya COVID corona. Ini apakah dikirim dulu ke Jakarta tesnya atau menunggu itu dulu atau memang keputusan Samarinda aja itu Pak yang bilang corona gitu nah Pak? Nah, itu juga perlu kejelasan juga Pak biar masyarakat itu enggak cemas gitu Pak. Nah, betul. Itu aja sih saya harapkan itu biar masyarakat itu tenang. Kemudian yang terakhir yang ketiga Pak, seandainya misalnya Kalimantan Timur itu mau lockdown, berani nggak pemerintah itu memberikan bantuan sama masyarakat kayak gitu. Misalnya oke lah kita lockdown total, tapi masyarakat itu dibantu misalnya 1 juta per sebulan, mereka total nggak keluar Pak, kayak gitu nah Pak istilahnya. Nah itu harapannya disampaikan sama Pak Gubernur sama Pak Wakil Gubernur lah. Nah finalisasinya juga sama DPRD kalau bisa diparipurnakan karena ini kan darurat Pak. Seperti itu. Iya.
Ya. Itu aja dulu Pak Baik. Samsun. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja barangkali dijawab atau ditanggapi Pak Baik. Samsun. Dipersilakan Pak. Baik, Bang Murdi, siapa? Siradi Bang. Bang Pak. Radi. Siradi. Siradi, Ya, ya, Bang Siradi. Baik, begini Mas Siradi. Jadi terkait dengan lockdown. Ini lockdown ini memang mudah sekali dikatakan, tapi kita mesti tahu konsekuensinya. Konsekuensinya sangat luar biasa sekali, terutama untuk Kalimantan Timur. Mengingat apa? Mengingat Kalimantan Timur ini masih tergantung suplai barang kebutuhan pokoknya, terutama ini tergantung dengan daerah-daerah lain. Contoh kita beras, sayur mayur dan sebagainya itu masih tergantung pada suplai dari daerah Sulawesi maupun dari Jawa. Nah ini kalau kita lockdown, kita kunci semua, pintu-pintu masuk kita kunci semuanya, total lockdown seperti itu, praktis akan terjadi keguncangan dalam bidang ekonomi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Dari itu saja kita sudah, saya yakin kita belum mencukupi. Walaupun tanggal 17 Maret yang lalu, Gubernur sudah menyatakan Kaltim lokal lockdown. Itu pun juga tidak bisa sepenuhnya lokal lockdown. Sehingga kemudian sampai hari ini, walaupun istilahnya lokal lockdown, kita belum bisa lockdown 100%. Kita masih, kebutuhan kita masih harus disuplai dari daerah lain. Nah untuk itu kami kemarin waktu rapat kita RDP dengan Gubernur, kami menyarankan untuk tetap dibuka untuk akses distribusi barang. Kalau untuk mobilisasi manusia memang kita sarankan untuk dibatasi. Ya, untuk dibatasi untuk mobilisasi manusia. Tapi kalau untuk barang, tolong jangan dibatasi karena kita masih tergantung sekali dengan daerah lain. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau memang lokal lockdown, konsekuensi terbesar itu ya pada ekonomi kita, gitu. Nah, kemudian apa namanya APD. Ya, kemudian peralatan yang kita miliki. Nah, termasuk rapid test. Memang benar sekali bahwa selama ini ada orang dalam pengawasan, kemudian dites, hasil tesnya pun harus masih menunggu dari laboratorium di Surabaya yang terdekat ya. Kalau di daerah lain ada yang dari Jakarta dan sebagainya. Dan itu menunggu waktu yang sangat lama, mungkin seminggu paling cepat. Nah, makanya dari itu kami berupaya agar laboratorium yang ada di Kalimantan Timur itu bisa kita fungsikan. Kemarin kita sudah sepakati ada laboratorium di Fakultas Kedokteran Unmul. Kemudian ada laboratorium di Rumah Sakit Awab Sarani. Nah, alatnya sudah ada, tinggal membeli cartridge-nya saja. Gitu. Tinggal beli cartridge-nya saja untuk bisa kita gunakan untuk menjadi alat tes virus corona. Nah, barangkali ini akan bisa mempermudah, mempercepat hasil tes dan hasil deteksi dari orang-orang yang dalam pengawasan kita. Ternyata ini positif, ternyata ini negatif, sehingga tidak butuh waktu yang lama lagi. Kendala hampir di semua daerah, saya dengar ketika kita konferen, hampir semua sama. Kendalanya hasil tesnya harus menunggu seminggu. Sudah seminggu mereka kadung berkeliaran, ternyata positif. Sudah seminggu sudah kadung kita tahan, ternyata dia negatif. Nah ini kan jadi kendala juga. Untuk itu kita akan mengoptimalkan laboratorium-laboratorium yang ada di Kalimantan Timur untuk bisa menjadi laboratorium yang bisa mendeteksi virus corona. Mungkin seperti itu Mas, sementara Mas. Siap. Terima kasih Pak Samsun. Begitu barangkali ya jawaban dari Pak Samsun terkait pertanyaan dari Bang Siradi dari Kutai Kartanegara. Semoga puas dengan jawabannya. Dan silakan teman-teman yang lain, masih dibuka sesi diskusi karena tampaknya Pak Samsun lebih suka kita lebih santai begitu Pak ya. Jadi ya, langsung santai aja. Sambil diskusi sambil berjalan. Baik teman-teman, silakan kami buka. Gimana Pak? Saya kebetulan di teras rumah juga ini Mas. Oh ya. Satu informasi lagi. Terkait dengan kedatangan kapal dari Sulawesi yang di Samarinda yang sedang viral beberapa hari yang lalu ya.
Busam Ya, apa Pak. semua sudah memviralkan. Kami sudah koordinasi tadi Pansus DPR juga sudah langsung koordinasi dengan Sah Bandar, koordinasi dengan pihak GM Pelabuhan. Jadi untuk ditutup mobilisasi manusia yang baik dari terutama yang masuk ke Kaltim, ya, terutama yang masuk ke Kaltim untuk ditutup untuk mobilisasi manusia. Tapi kalau untuk barang tetap bisa kita buka. Nah, tadi sudah datang satu kapal Roro dari Sulawesi, itu juga hanya khusus mengangkut barang, ya, tidak mengangkut penumpang lagi. Sudah langsung kita spot ke lapangan dan alhamdulillah sudah langsung dilaksanakan oleh beberapa pihak itu. Baik. Terima kasih informasinya Pak Samsun, ini sangat berharga. Ini memang menjawab beberapa keresahan dari masyarakat terkait hadirnya kapal dari luar daerah yang sangat mengkhawatirkan begitu. Nah, kami informasikan bagi teman-teman, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, silakan bisa klik fitur menu dengan fitur logo ×3 di sebelah kanan bawah, lalu di situ ada tulisan raise hand. Jadi silakan teman-teman bisa mengklik itu, lalu nanti akan dipersilakan oleh host untuk bisa bertanya. Dan saya akan menyebutkan nama, lalu teman-teman bisa langsung bertanya atau memberikan tanggapan. Tidak harus pertanyaan, bisa juga teman-teman menyampaikan pernyataan terkait keresahan atau barangkali ada hal yang perlu diperjelas terkait perkembangan. Saran-saran kalau mau disampaikan boleh, insya Allah akan kita respon. Siap, terima kasih Pak Samsun. Ini Pak Samsun membuka saran-saran terkait. Mas senior, mohon maaf saya tidur-tiduran, baru pulang kerja. Santai banget iya. tuh. Karena zamannya corona kan nggak bisa ngopi ya, jadi kita nyantai aja. Ngopi pun harus dari rumah nih. Virus kita di Samarinda atau di Kalimantan Timur ini ada ndak yang punya yang mengerti benar tentang virus itu, penyebarannya, kemudian ini, supaya tidak ada info yang simpang siur tentang penyakit itu. Nah ini yang saya sampai sekarang masih jadi ketakutan juga untuk saya. Sebenarnya penyakit ini jenis apa sih kok begitu menakutkan dan begitu lama endeminya? Apakah waktu hidupnya yang memang lama atau seperti apa? Karena semua informasi itu beda-beda itu. Apakah ada yang sudah dibuat dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota di Kaltim untuk menjelaskan ini lebih jelas lagi? Yang jadi patokan lah untuk masyarakat Kalimantan Timur. Ya itu aja Mas senior. Siap. Terima kasih Bang Adam. Pak Samsun, ini informasi Pak Samsun. Jadi Bang Adam ini merupakan presidium KA kami, Bang Samsun. Jadi beliau ini merupakan presidium KA kami Kaltim. Jadi beliau merupakan pimpinan kami di KA Kaltim ini. Silakan Pak Samsun, tanggapannya. Ya, baik, informasi dan sarannya bagus Mas. Jadi mesti ada sentral informasi atau informasi yang benar terkait dengan karena memang ini di dunia yang serba orang bisa mengakses semua media, ini kadang membuat orang menjadi kebingungan. Sebenarnya informasi yang valid dan benar tentang corona ini seperti apa gitu. Karena di grup WA kadang hari ini kita terima harus pakai ini karena begini dan seterusnya. Ini kadang juga bersumber dari sumber-sumber yang kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu kami juga sepakat dengan tim gugus kemarin untuk satu melakukan update data. Update data yang formal itu yang dikeluarkan oleh tim gugus dan itu periodik, yaitu periodik dilaporkan. Hanya saja saya masih mohon maaf, saya masih belum update apakah itu media informasinya disampaikan di mana. Tapi kalau dengan kami di DPR, alhamdulillah sangat komunikatif. Selalu ada progress report yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai kepada anggota kepada DPR. Nah, mungkin ada media-media yang menjadi saluran untuk menyampaikan berita ini dari gugus secara formal begitu.
kalau di nasional kan ada sekretaris Menteri Kesehatan yang sebagai juru bicara tim COVID gitu ya, setiap saat menyampaikan. Nah ini Kalimantan Timur saya pikir perlu juga itu. Hanya saja medianya mungkin saya belum cek lagi di TVRI sudah ada atau belum. Kalau di RRI kadang masih kita bisa monitor, tapi kalau TVRI ini kan hampir agak sulit ini. Semua pada lebih suka ke TV yang lain kadang. Itu kemudian secara formal juga kami meminta kepada tim gugus untuk mencetak semacam leaflet atau edaran yang bisa dibagikan ke masyarakat terkait dengan ciri-cirinya virus tersebut, penanganannya dan sebagainya, tentunya dari tim gugus. Tapi sarannya ini bagus sekali, Mas Adam. Nanti kita akan pertajam lagi kepada tim gugus dan kita akan sampaikan kepada tim gugus untuk bisa dilaksanakan untuk informasi formal yang resmi supaya masyarakat juga tidak kebingungan. Makasih Mas Adam. Siap, terima kasih Pak Samsun tanggapannya. Langsung saja Pak Samsun, ini banyak yang ingin menyampaikan suaranya ini. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Widodo, Bang Widodo dari Ikutim. Silakan Bang Widodo. Baik, tes. Assalamualaikum Pak Samsun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Widodo. Siap, mohon izin dari Sangatta Kutai Timur nih menyapa. Wah, mantap, mantap, mantap. Siap. Semoga Sangatta sehat semua ya. Alhamdulillah, tapi info terupdate itu KTM 4 baru berapa hari yang lalu tuh. Sudah ada 4 yang positif, Pak. Ya, ya. Kalau hari ini ada tambahan kelihatannya dari Berau, Balikpapan dan Samarinda. Iya, siap. Update juga. Iya Pak, ini nambahin aja tadi terkait masalah alat tes gitu ya Pak ya. Kadang kita itu berpikir gitu ya, alat tes ini seberapa mahal sih, kemudian apakah segitu rumitnya gitu kan, sehingga kita yang notabene Kalimantan Timur ini kan kaya raya ya. Kalau perlu sih saya mintakan uang nanti ke KPC. Jadi mantap itu. Ini belajar gini Pak, belajar dari kasus yang KTM 4 itu kan dari agak pelosok dia. Sudah dinyatakan ODP, tapi diam-diam dia melakukan pengobatan pribadi ke Samarinda. Ini kan sebenarnya bentuk kegelisahan masyarakat kita terkait masalah mungkin fasilitas kesehatan dan segala macam, sehingga dia memilih ya biasanya kan di lebih kota itu lebih canggih kan seperti itu. Nah saya sampai berpikir kenapa sih kita, kalau tadi Bapak masih mengusulkan di labnya Unmul, labnya Sahrani, kalau memang ada alat yang sekiranya bisa dibeli, impor lah gitu kan, nggak usah mengandalkan dari pusat lah, mandiri dari Kaltim itu beli sendiri gitu. Kalau perlu sumbangsih dari daerah nanti kita tanya ke Pak Ismu lah, Pak kita bantu lah Pak gitu. Kalau memang Pak Kai Isran nggak mampu kita bantu nggak Pak gitu. Ini saya membantu kegelisahan masyarakat terkait biar cepat masalah tes ini, biar ada data itu akurasinya cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini kok penanganan kasus COVID ini kayak menembakin musuh yang tanpa ada strategi gitu. Tanpa strategi. Artinya saya melihat baik secara pencegahan maupun penanganan akibat-akibat itu setiap daerah itu beda-beda. Padahal ini kan musuhnya sama ya, COVID-19. Jadi misalkan di daerah ini jalan-jalan disiramin pakai disinfektan gitu kan, ada yang bilang nggak benar. Nah ini apakah tidak ada SOP dari mungkin di kembali lagi seperti yang dibilang Bang Adam tadi, di Kaltim sendiri ini apa nggak ngumpulin orang-orang yang lebih kompeten di bidang itu, kemudian membuat sebuah SOP terkait bagaimana pencegahannya, sehingga tidak buang-buang uang. Misalkan kalau ternyata disinfektan nyemprotin jalan itu nggak berfungsi kan sayang itu uangnya kan gitu. Kemudian juga ini penanganan atau akibatnya dampaknya itu ya. Kadang-kadang menimbulkan kecemburuan antar kabupaten. Contohnya seperti ini. Di Bontang
wah listrik digratiskan, wah BBM digratiskan. Nah, di Kutim kok enggak? Tapi kita bagi-bagi sembako. Nah, ini Baik. apakah tidak ada ini ya rujukan yang bagus atau satu rujukan lah biar ini satu Kalimantan Timur ini sama. Jadi tidak saling iri. Nanti lama-lama saya pindah ke Bontang aja deh, kan gitu. Baik itu Pak. Terima kasih itu dulu Baik. dari saya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo. Ya teman-teman, terima kasih antusiasnya. Informasi Pak Samsun, hari ini kita sudah berkumpul bersama 58 peserta Pak dari seluruh Kaltim Kaltara ini. Luar biasa. Jadi dan informasi juga diskusi online ini juga kita siarkan langsung di Facebook. Jadi silakan teman-teman nanti bisa klik link yang ada di Facebook itu. Baik, silakan Pak Samsun langsung ditanggapi dari Pak Widodo dari Kutim tadi. Mas Widodo, terima kasih saran dan informasinya. Pertama begini, terkait dengan lab kita itu banyak ya. Lab kita itu di Kaltim hampir semua rumah sakit pasti ada lab. Kemudian di Fakultas Kesehatan juga pasti ada lab. Kemudian di tempat-tempat lain juga ada lab. Hanya saja tidak semua lab itu support untuk mengetes COVID. Itu masalahnya. Ada semacam apa ya, kalau informasi yang saya dapat dari tim gugus sih namanya cartridge gitu. Cartridge-nya samalah. Saya hanya bisa membayangkan, wallahu alam benar atau tidaknya, karena saya bukan orang kesehatan. Saya hanya membayangkan ada alat, saya beli untuk ibu saya itu ada satu alat yang bisa dipakai untuk ngetes tekanan darah, gula darah misalnya kan. Ada yang untuk ngetes kolesterol gitu. Nah itu kan cartridge-nya masing-masing beda. Nah untuk ngetes COVID ini tentunya juga cartridge-nya pasti beda. Karena COVID ini baru dan tidak kita persiapkan sebelumnya. Nah tentunya kita ini harus cari. Kami sudah menganggarkan dari APBD provinsi untuk pembelian itu. Permasalahan yang dialami oleh tim gugus salah satunya adalah kita mau beli barang yang nggak ada, gitu. Termasuk APD, alat pelindung diri. Kita mau beli di mana-mana agak sulit sekarang. Nah, untuk itu salah satu solusinya adalah kita produksi di Kaltim. Bisa kalau kita hanya sekedar untuk masker dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau untuk APD yang lain, misalnya untuk baju medis yang kayak astronot dan sebagainya, itu kita nggak bisa produksi sendiri. Walaupun kita punya banyak duit sekalipun, kalau yang produksi nggak ada, kita mau beli kemana? Kan itu masalahnya. Nah, ini yang kami minta juga kepada tim gugus kemarin pada saat hearing dengan gubernur, untuk gubernur atau gugus memberikan terobosan-terobosan, apakah langsung impor ke negara mana, langsung seperti daerah-daerah lain, misalnya Sulawesi Utara. Pak Oli Dondo Kambil langsung mengimpor dia dari China misalnya, atau dari daerah lain, negara lain. Itu bisa dilakukan. Kita harapkan Kaltim juga bisa seperti itu. Apalagi tadi lab, kemudian APD-nya, ada pendanaannya. Terima kasih kalau ada usulan dari KPC misalnya, karena kami juga berpikir bagaimana kita melibatkan secara aktif ya perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan swasta yang besar di Kaltim untuk CSR-nya. CSR-nya itu bisa diarahkan, kali ini diarahkan, difokuskan untuk penanganan COVID. Terima kasih banyak, usulan itu cerdas dan bagus sekali untuk kita laksanakan. Selain KPC mungkin masih banyak perusahaan lain yang bisa kita ajak kerjasama. Terima kasih Mas Widodo. Baik, terima kasih Pak Samsun tanggapannya. Langsung lanjut, kita terbang sekarang ke Balikpapan. Silakan Bang Taufik bisa memberikan suaranya. Silakan Bang Taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh bin Sabar, Pak Muhammad Samsun. Jadi kita kan sama-sama paham Pak, lockdown itu konsekuensinya mahal kos, tinggi biayanya kan. Nah ini mengusulkan kepada Bapak dan bisa disampaikan kepada gubernur kita, hanya barang dan medis saja yang boleh masuk ke Kaltim ya. Orang siapapun orangnya, apapun keperluannya, nggak boleh masuk. Sehingga orang-orang di Kaltim ini bisa bebas, seperti biasa, bebas berkeliaran, bebas belanja gitu. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya lebih ya, silakan Pak, ingin ditanggapi. Ya, Mas Taufik. Terima kasih sarannya. Jadi apa namanya, terkait dengan tadi pertanyaan Mas Widodo yang belum tuntas saya berikan jawaban. Terkait dengan apa pembatasan ya kita sepakat tadi sudah untuk barang saja yang boleh masuk ke Kaltim, orang tidak boleh masuk ke Kaltim, tapi tidak serta-merta kemudian setelah kita nggak ada orang masuk ke Kaltim, kemudian Kaltim bebas berkeliaran, karena masih ada orang yang OPD, orang dalam pengawasan, pemantauan, ada juga orang dalam pemeriksaan begitu ya, itu juga yang harus kita batasi. Nah, saya pikir untuk membebaskan masyarakat Kaltim untuk tetap beraktivitas seperti biasa, keliaran dan sebagainya, itu pun juga harus kita batasi minimal sampai kondisinya betul-betul membaik. Karena tidak menutup kemungkinan virus COVID yang sekarang itu sudah beredar di Kaltim. Hanya saja mungkin insya Allah mudah-mudahan karena daya tahan tubuh orang Kaltim lebih kuat, jadi tidak terlalu ini. Jadi kalaupun tetap dibatasi, masyarakat di Kaltim juga tetap harus dibatasi social distance-nya. Kemudian tadi untuk dampak sosial, nah prosedur penanganan dan sebagainya. Sebenarnya begini Mas, dari Perpres, kemudian dari Kemendagri, kemudian dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan bahkan untuk standarisasi penggeseran keuangan dan sebagainya, itu sudah ada semua. Sudah ada semua. Kalau kita mau full melaksanakan itu, clear. Cuma permasalahannya kemudian masing-masing daerah melakukan variasi di dalam pelaksanaan pencegahan COVID ini. Ada yang langsung menutup jalan-jalan, ada yang memberikan menutup jalan dengan waktu tertentu untuk membebaskan masyarakat supaya tetap beraktivitas, seperti di Balikpapan, Jalan MT Haryono, jalan-jalan protokol, itu ditutup protokol dalam kota. Tapi ada pembatasan waktu. Mas Taufik pasti monitor itu, seperti MT Haryono, Ahmad Yani, kemudian jalan BJ-BJ gitu ya. Itu ditutup jam 8, jam 9 ya, jam 9 sampai jam 15. Asumsinya jam 7 sampai jam 9 orang lagi keluar kerja, berangkat kerja dan sebagainya. Kemungkinan seperti itu pemahaman kita. Walaupun kita sudah sarankan untuk bekerja di rumah. Nah, kemudian penanganan dampak sosialnya masing-masing daerah juga berbeda, mengingat juga tentunya kemampuan keuangan daerah masing-masing. Yang ini tidak bisa kita seragamkan. Seperti halnya misalnya di PPU ada pembagian sembako, ya wajar. Kemudian di daerah lain barangkali tidak bisa karena memang anggarannya tidak memungkinkan. Di Kukar ada penggratisan PDAM, bisa barangkali kelas tertentu tentunya. Tapi di Samarinda mungkin nggak bisa lakukan itu karena kelas yang digratiskan seperti di Kukar itu jauh lebih banyak misalnya. Itu yang kemampuan keuangan daerah yang tidak bisa disamaratakan. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih Pak Samsun. Luar biasa nih antusiasme teman-teman peserta terus bertambah Pak. Informasi terbaru sudah 61 orang ini bergabung. Nah, setelah dari selatan atau di pertengahan Kaltim ya, di Balikpapan kita terbang dulu ke utaranya Kaltim. Kita ke Talisayan, itu ada Bang Ali Wardana. Silakan Bang Ali. Assalamualaikum Pak Samsun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, langsung saja Pak Samsun, ada beberapa hal yang mungkin saya sifatnya masukan ataupun pendapat pribadi. Yang pertama, saya melihat sejauh ini DPRD provinsi belum memberikan kinerja yang menggembirakan dalam pengawasan dan penanganan COVID-19. Padahal melalui 3 fungsinya sebenarnya banyak hal yang bisa dimaksimalkan, apalagi melalui komisi-komisinya. Saya juga jujur secara pribadi menyayangkan pembentukan Pansus. Padahal kita bisa memaksimalkan kinerja komisinya, komisi 1, komisi 2, sampai komisi 4 gitu loh. Kenapa tidak memaksimalkan itu saja?
Nah, mudah-mudahan pansus itu bukan dijadikan sebagai panggung politik lagi gitu loh. Jadi harapannya pansus bekerjanya benar-benar Pak melibatkan pihak-pihak yang kompeten. Misalnya ID, misalnya kemudian tadi disinggung terkait dengan trauma orang yang dinyatakan positif, itu juga perlu dijadikan perhatian. Kedua, kita juga berterima kasih Pak pada pemerintah provinsi dan DPRD karena sudah merealokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini. Cuma relokasi jangan hanya sampai kemudian kita poskan anggaran, tapi kemudian minim pengawasan. Itu hal yang jadi catatan Pak. Apakah benar-benar anggaran yang sudah dialokasikan itu betul-betul tepat sasaran? Nah, mudah-mudahan pansus bergeraknya juga sampai ke arah sana, Pak, memastikan. Jadi jangan hanya ada posting viral kemudian pansus turun. Kita berharap pansus bekerja betul-betul, Pak, melibatkan pihak-pihak kompeten. Bagaimana penanganan COVID itu bisa tepat sasaran. Ketiga, APD Pak, ini keluhan beberapa tenaga nakes itu harus kita perhatikan benar-benar Pak. Ketika nakes ini tidak mendapatkan porsi perhatian yang baik dari pemerintah, ketika mereka ini nanti banyak yang terkena Pak, kita tidak punya pertahanan lagi. Nah itu yang mungkin patut menjadi perhatian penting Pak. Nah, kemudian Pemprov saya lihat sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah mestinya bisa mengkonsolidasikan kabupaten kota ini agar memiliki kebijakan yang sama Pak. Jadi jangan sampai boleh mungkin Pak di ini keterbatasan anggaran kemampuan anggaran, cuma memang harus kita prioritaskan yang kebijakan yang sama Pak. Bisa Pemprov kita harapkan bisa mengkonsolidasikan itu mulai kepala-kepala daerah. Nah, jadi jangan sampai kepala daerah ini bergerak sendiri. Ini sendiri. Betul. Nah ini yang harus bisa dijadikan membangun sinergi itu Pak. Nah kita berharap itu. Mungkin demikian Pak Samsun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ali Wardana. Jadi Pak Samsun informasi Bang Ali Wardana salah satu alumni kami juga saat ini bertugas sebagai asisten di Ombudsman Kaltim Pak Samsun. Silakan Pak Samsun tanggapannya. Baik, Bang Ali Wardana, terima kasih tanggapan dan sarannya. Jadi kami sepakat untuk memaksimalkan kerja-kerja dan itu sudah kita laksanakan dalam beberapa waktu belakangan ini. Memang pada saat awal kami pun juga terkena lockdown, gitu ya. Artinya kami pun juga mengikuti anjuran pemerintah untuk work from home selama 14 hari ya sejak tanggal 17 Maret yang lalu. Tapi setelah kita melihat kondisinya ini semakin mengkhawatirkan, maka kami DPRD Provinsi Kalimantan Timur berpikir keras untuk bagaimana ini kita juga harus melaksanakan kerja-kerja secara cepat dan secara tepat untuk bagaimana membantu pemerintah daerah untuk menangani COVID ini. Artinya kami dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kepedulian yang sangat luar biasa sehingga kemudian membentuklah sebuah pansus. Itu bentuk dari kepedulian. Salah satu kerja-kerja pansus ya adalah monitoring, termasuk monitoring terhadap anggaran yang sudah kita alokasikan, gitu ya. Tetap kita monitoring dan lebih memfokuskan kerja kami untuk penugasan. Pansus kan terbatas hanya 15 orang, Mas. Nah, yang itu yang bekerja secara khusus, secara ekstra untuk menangani di penanganan COVID ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Dari 55 anggota Dewan, berarti masih ada sekitar 30-an anggota Dewan yang, 40 anggota DPRD yang lain yang tidak tergabung di Pansus, itu tetap melakukan kerja-kerja maksimal melalui alat kelengkapan Dewan. Nah, kemarin contoh Komisi 2 sudah memanggil hari Senin nanti akan hearing dengan Dinas Tenaga Kerja terkait dengan ketenaga kerjaan terutama tenaga kerja yang dari luar daerah yang masuk yang memang itu kontrak gitu. Nah, ini bentuk dari kerja-kerja kita juga. Hanya saja memang tidak dilakukan pertemuan secara fisik seperti halnya biasa dalam kondisi normal.
kita bisa melakukan melalui telekonferensi. Nah, kemudian Komisi 3 pun juga dalam waktu dekat akan melakukan hearing. Apalagi kalau Komisi 4. Komisi 4 dari awal terjadi COVID sampai hari ini terus melakukan komunikasi intens dengan pihak gugus dan juga Dinas Kesehatan, terutama yang memang itu mitra kerja Komisi 4, untuk koordinasi terus-menerus. Nah, ini makanya kami walaupun kita sudah terbentuk pansus, tapi kerja-kerja kedewanan melalui alat kelengkapan dewan itu kita tetap maksimalkan berjalan sebisa mungkin untuk penanganan, mengarah kepada penanganan, fokusnya ke penanganan virus COVID ini. Gitu Mas. Jadi insya Allah kita tetap akan bekerja terus, kita akan maksimalkan fungsi-fungsi kami di DPR, legislasi, kemudian penganggaran dan juga monitoring, kami akan tetap laksanakan dengan segala keterbatasannya. Tentunya kita harus melalui konferensi seperti ini. Kami monitoring ke daerah juga agak sulit juga kita ketemu dengan pejabat-pejabat daerah karena mereka work from home juga. Iya, WFH semua ini Pak. Iya. Baik. Nah, tapi saya sepakat itu, Mas, terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini saya juga temukan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya koordinasi dengan kepala-kepala daerah, ternyata juga belum ada standarisasi yang dilakukan oleh Pemprov. Ya, belum ada komunikasi langsung mohon izin langsung dari gubernur kepada bupati atau wali kota. Saya sarankan untuk segera itu dilaksanakan oleh gubernur dan dengan bupati wali kota. Makasih Mas sarannya. Baik, terima kasih Pak Samsun. Mungkin sambil diminum kopinya Pak. Ini tampaknya teman-teman sangat antusias sekali nih Pak. Ini masih ada 4 antrian pertanyaan Pak yang barangkali bisa ditangkap oleh Pak Samsun. Langsung saja kita setelah dari Tali Sayan tadi, dari Bro kita terbang langsung ke Kutai Timur. Ada Bang Budi Wibowo. Beliau ini merupakan Komisioner Bawaslu Kutai Timur Pak. Alumni kami juga. Silakan Bang Budi. Bang Budi, silakan Bang Budi. Halo Bang Budi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, assalamualaikum juga buat Pak Samsun dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesempatan. Baik, izin Pak Bang Adam dan Pak Samsun dan teman-teman. Saya coba ingin menyampaikan kegelisahan pertama ya, bahwa dari sekian banyak bah yang ada di Indonesia, yang paling berdampak langsung terhadap pribadi dan keluarga saya adalah COVID-19. Kenapa bisa begitu? Coba ingin melihat pada secara nasional bahwa ternyata kegagapan penanganan terkait dengan wabah atau musibah alami itu dimulai dari tingkat pusat, kemudian berlanjut yang terdekat adalah Jakarta. Ketika Jakarta sudah carut marut proses penanganannya, tidak ada koordinasi antara pusat dan pemerintah di sana, maka kegagapan pun sampai ke tingkat kecamatan bahkan desa. Nah, baiknya menurut saya terkait dengan proses penanganan ini, kita harus belajar dari kejadian dari Jakarta. Jangan sampai kemudian kalau kita melihat sekarang terakhir kemarin kita melihat ada 100 lebih tambahan dari Jakarta saja. Hari ini ada sekitar 60 atau 70 penambahan. Toh ternyata ketika sudah di titik tersebut, di titik tambahan yang positif, maka proses penanganan pun hanya sekedar formalitas, tapi akhirnya tidak berkunjung terhadap minimnya penambahan. Saya ingin bertanya terkait apakah ada grand design terkait dengan penanganan musibah yang seperti ini. Jangan kita pikir ya, kalau umpamanya di semua daerah ketika ada positif ODP, kemudian ditelusuri ODP, kemudian ditetapkan jadi PDP, kalau saya pribadi berpikir itu bukan prosedur penanganan yang wah. Artinya itu prosedur penanganan standar. Artinya di setiap
tingkat rumah sakit daerah sekalipun prosedurnya akan sama. Tidak perlu akhirnya ada instruksi dari jajaran pemerintahan. Maksud saya adalah ketika pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, kemudian daerah, pemerintah provinsi dalam hal ini juga eksekutif, kemudian legislatif mengeluarkan instruksi kita harus diam di rumah, kemudian ketika ada yang positif ditelusuri, di tracking yang ODP siapa, yang bersentuhan dengan siapa. Maka ini sebenarnya tidak perlu dilakukan sama pemerintah. Kenapa? Karena standar itu sudah ada di tingkat rumah sakit dan tim medis. Kita perlu peran pemerintah yang lebih besar. Artinya minimnya bahasanya begini. Di pemerintah harus menentukan di titik berapa pasien positif, lantas kemudian kita langsung mengkategorikan ada tahapan-tahapan yang terstruktur, ada tahapan-tahapan yang semacam Oke, baik. ketat. Bang Budi mungkin bisa langsung lebih singkat, Bang Budi. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah apakah pemerintah provinsi itu sudah belajar terkait dengan penanganan di Jakarta? Ketika di Jakarta sudah semasif ini, maka prosedur standar yang kita lakukan sekarang di Provinsi Kaltim itu tidak akan berpengaruh besar. Positif Oke, akan baik. selalu. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh di tim pemerintahan, eksekutif maupun legislatif. Jangan sampai Baik. kemudian datangnya terlambat, kemudian ditetapkan segala macam sesuatunya kayak macam istilah lockdown, tapi kemudian di dalam sudah tersebar luar biasa. Banyak. Ini menjadi Baik. masyarakat. Baik. Terima kasih Bang Budi. Ini pertanyaan sudah ditangkap dan kita akan segera mendengar tanggapan dari Pak Samsun. Sekali lagi terima kasih Bang Budi. Ya. Silakan Pak Samsun, barangkali ada tanggapan. Baik, Mas Budi Wibowo ya. Terima kasih. Ya benar Pak, dari Kutim. Dari Kutim. Mas Budi, wajar kalau kemudian terjadi seolah-olah terjadi kegagapan penanganan dari pemerintah daerah. Karena datangnya wabah ini juga tidak direncanakan. Sehingga wajar kalau kemudian kita juga ikut shock gitu ya. Karena memang tidak direncanakan. Ini wabah, ini musibah. Nah, yang kedua bahwa ini wabah, ini beda dengan penyakit-penyakit yang sifatnya tidak menular. Kalau untuk penyakit yang sering beredar di Kalimantan, di masyarakat kita, misalnya demam berdarah atau yang sifatnya tidak menular, misalnya sakit diabetes misalnya, ini bisa ditangani masing-masing. Tapi karena ini virus menyebar dan mewabah dan menular, maka ini yang kemudian harus kita antisipasi. Berbagai macam cara kita antisipasi dan tentunya juga kita kenapa kok standar-standar saja sama semuanya penanganannya. Ya memang itu upaya maksimal yang bisa kita lakukan dengan melakukan pembatasan-pembatasan. Karena apa? Lawan kita ini nggak kelihatan gitu. Nah kemudian sebenarnya kalau untuk jadi penanganannya itu ada beberapa tingkatan atau beberapa hal bidang yang berbeda. Satu, penanganan tentang penyakitnya sendiri, penyebaran virusnya. Penanganan penyebaran virusnya itu dengan salah satu melakukan pembatasan untuk pembatasan potensi penyebaran virus. Ya. Akan tetapi pembatasan itu yang sekarang dirasakan masyarakat oleh sebagian masyarakat itu bukan pada virusnya. Saya yakin keluarga Mas Taufik insya Allah tidak ada yang keluarga Mas Widodo ya. Tidak, Mas Budi. Insya Allah tidak ada yang terjangkit. Tapi hari ini keluarga Mas Budi sebagian besar merasakan dampaknya. Dampak yang dirasakan itu bukan dampak sakitnya, tapi dampak sosialnya. Akibat dari pembatasan-pembatasan yang dilakukan sehingga penanganan kita ada penanganan wabahnya, penanganan pasiennya, penanganan kemungkinan penularannya, dan penanganan dampak sosial ekonominya. Sosialnya sendiri, ekonominya sendiri. Dampak sosialnya makanya kita mengalokasikan bagaimana kita mengalokasikan walaupun tidak bisa mengatasi semua, tapi minimal bisa memberikan stimulan kepada masyarakat yang
pekerja informal yang ikut dirumahkan, di mana dia tidak bisa mendapatkan sumber penghasilan, akan kita berikan jaring sosial misalnya. Dari pemerintah pusat ada PKH, ada kemudian yang lain. Dari pemerintah provinsi juga kita alokasikan ada 96.000 keluarga penerima santunan dari provinsi. Di kabupaten juga masing-masing juga ada. Kalau seperti di Kukar saya tahu ada 18.000 dan ditambah 15.000 penerima bantuan sosial langsung. Itu seperti itu. Jadi penanganannya mesti komprehensif. Nggak hanya cukup kita tangani pada penderitanya saja, tapi pencegahan penularannya kita tangani. Juga dampak sosialnya kita tangani. Kita juga alokasikan anggaran untuk bagaimana menguatkan UMKM dalam rangka penguatan, dalam rangka untuk pencegahan, dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi. Ya, ini kita lihat ekonomi kita ini kemudian stagnan dan juga cenderung ikut menurun juga. Gitu. Karena apa? Karena pembatasan social distance tadi. Nah ini, jadi komprehensif Mas kita menangani, nggak hanya sekedar penyakitnya. Kalau sakit jantung atau sakit diabetes, cukup penyakitnya kita tangani. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Samsun. Ini ada 4 penanya Pak. Mungkin kita tampung dulu Pak ya, untuk lebih efektifnya supaya Bapak bisa istirahat terlebih dahulu nih. Sambil dinikmati kopinya Pak. Teman-teman yang lain juga silakan sambil nikmati cemilan dan duduk santainya. Oke, kita setelah dari Kutai Timur kita terbang lagi ke selatan Kaltim. Ada teman-teman dari Pasir ini Pak. Ada 3 orang yang ingin bertanya. Setelah itu nanti ada 1 orang di utara Kaltim. Kita kembali ke Biduk-Biduk di Kabupaten Berau. Yang pertama saya sapa dulu Mas Hendri Usmi dari Pasir. Silakan bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Nanti sekaligus ditampung dengan teman-teman yang lain lalu ditanggapi oleh Pak Samsul. Silakan Mas Hendri dari Pasir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin mau nanya sedikit Pak terkait tentang rapid test. Rapid test ini kan dari beberapa berita yang tersebar di Indonesia ya, dalam kutip, rapid test ini kan bisa dibilang akurasinya dan ketepatannya itu sangat minim Pak. Dari saya baca dari beberapa berita itu ada yang cuma 36 dari 100 uji coba, ada yang 70% saja seperti itu. Sedangkan ada yang alat yang bisa dibilang itu alat tesnya itu PCR ya, yang saya baca itu seperti itu. Nah itu lebih efektif Pak. Tapi memang kondisinya itu harganya mahal. Harganya dari 500 sampai 1 juta per unit seperti itu. Mungkin itu Pak untuk tanggapan Bapak terkait tentang rapid test yang keakuratannya itu kurang. Dan itu masih dipakai di Indonesia seperti itu. Kemudian terkait tentang PHK nih Pak. PHK di Kalimantan Timur itu dari yang saya baca dari berita yang di Snaker Trans Kalimantan Timur itu ada 4.000 orang. Ada 4.000 orang yang PHK dari perusahaan-perusahaan. Contohnya itu dari perusahaan kayu, pertambangan dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada dari Indonesia yang katanya memberikan kartu prakerja untuk daerah Kaltim sebesar 84.000 orang ya, bisa bilang 84.000 kartu prakerja untuk di Kaltim seperti itu Pak. Itu bagaimana terkait tentang penyalurannya seperti itu Pak. Dan hari ini memang kondisinya memang di pasar dia ketergantungannya masih dalam bidang perusahaan Pak ya. Masih kebanyakan batu bara seperti itu. Dan hari ini Kabupaten Pasir ini banyak dirumahkan seperti itu. Mungkin itu. Ya. Baik, sudah ditangkap pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin ditampung dulu Pak Samsun, izin kita selesaikan dulu penanya yang lain. Terima kasih Mas Hendri. Silakan diakomodir dulu pertanyaan-pertanyaan ya. Saya tetap monitor ini. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak Samsun. Lanjut ke Pak Bang Munadi di Pasir. Silakan Bang Munadi. Bang Munadi silakan. Ya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Terima kasih Pak Teguh. Tambah ganteng aja. Luar biasa. Silakan Bang. Dan yang lain abang-abang yang ada di seluruh Kalimantan Timur dan Kaltara. Bang Adam dan kawan-kawan serta yang lain. Assalamualaikum semuanya.
Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena nggak mungkin Pak Samsunnya mendengarkan atau gimana? Ya. Lanjut. Pak Samsun ada? Lanjut. Silakan, ada. Beliau sedang menyimak, Bang Munadi. Silakan, Bang Munadi. Lanjut. Oke. Ya, sebenarnya ada beberapa poin yang mungkin bisa di-share dengan pemerintah, sekaligus juga dengan DPRD sebagai Dewan Wakil Rakyat ya. Pertama mungkin memberikan rasa aman buat masyarakat ini yang masih kurang terkait dengan situasi sekarang yang virus corona ini, sehingga sebagian masyarakat ada yang sudah mengumpulkan sembako, menimbun sembako, ada yang nggak boleh ke masjid, ada yang boleh ke masjid dibatasi 15 orang, 20 orang, bahkan sudah sampai merindukan masjid, tapi tidak boleh masuk ketika waktu sholat. Kemudian nggak boleh ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, ada zona merah, zona hijau, bahkan ada zona abu-abu. Ini yang bisa membedakan antara zona merah dan zona abu-abu. Bagaimana cara mendatanya begitu, kondisi seperti ini. Kemudian dari sisi media sosial, hampir semua media sosial menyampaikan tentang terkait dengan virus corona. Mungkin bisa di filter saja, mungkin kan kalau dulu ada lockdown, bagaimana pemberitaan itu ditahan sampai 1 jam tidak ada keluar berita. Mungkin juga lockdown untuk ketika ada tulisan COVID langsung di delete, tidak ada keluar gitu tulisan tersebut, sehingga tidak meresahkan warga. Itu yang pertama, kita rasa aman. Kemudian media sebagai informasi yang benar-benar valid, baik itu nasional maupun daerah, atau ada satu media yang benar-benar instruksinya langsung sampai ke pelosok daerah, tidak hanya dinikmati sebagian orang saja. Kemudian yang ketiga, perubahan gaya hidup mungkin yang kita coba perbaiki dari pemerintah sendiri, kepedulian terhadap perindustrian, kemudian segala macamnya. Aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kerusakan alam, polusi udara, itu juga salah satu mungkin menyebabkan adanya virus COVID-19 ini. Dan juga yang menjadi pertanyaan, dan ini juga bagian dari refleksi diri kita, bagaimana kita bisa memikirkan apa yang bisa kita lakukan, membantu sesama bagaimana caranya, kemudian menjaga kelestarian alam. Selanjutnya bagaimana setelah wabah ini berakhir, apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada COVID 2020, 2021, 2022, saya tidak tahu nanti. Dan kita tidak mesti saling menyalahkan. Bagaimana cara kita melakukan terobosan-terobosan. Dan pertanyaannya, bagaimana kita tahu jika di waktu yang bersamaan kasus tidak terjadi di daerah lain di wilayah kita? Bagaimana sistem pelaporan yang kita bangun? Bagaimana cara menyampaikan kesiapsiagaan kepada masyarakat itu? Pertama, bagaimana kita tahu, kemudian yang kedua sistem pelaporan seperti apa? Bagaimana menyampaikan kesiapsiagaan kepada masyarakat? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Munadi. Pertanyaannya tentang bagaimana sumber informasi Pak. Ini berkaitan gugus tugas tadi. Masih 2 orang. Kita 2 orang lagi Pak ya. Saya serahkan kembali ke Pasir. Ini ada Bang Nasar. Silakan Bang Nasar. Masih dari Pasir ini, Selatan Kaltim. Bang Nasar. Silakan Bang Nasar. Lanjut. Gimana Bang Nasar monitor? Halo Bang Nasar. Halo Bang Nasar. Ya, halo. Ya, silakan Bang Nasar, langsung saja. Ya, silakan langsung saja Bang Nasar. To the point, terima apa yang kasih ingin disampaikan. Pak Muhammad Samsun. Langsung saja Pak ya. Mohon izin kepada abang-abang. Jadi alhamdulillah Kabupaten Pasir pada hari ini masih zero untuk kasus ini. Itu yang perlu kita syukuri seperti itu. To the point saja Pak, dari saya pribadi Pak, meminta kepada pihak pemerintah provinsi untuk bisa membantu Pasir supaya supaya paling tidak bisa memberikan garansi kepada Pasir supaya tetap 0 seperti itu ya. Nah, jangan sampai ada tambahan lah. Artinya kami alhamdulillah bersyukur pada hari ini sampai detik ini masih zona hijau seperti itu. Nah, jadi intinya langkah-langkah konkret dari provinsi seperti apa agar pihak pemerintah Pasir sendiri bisa tetap memberikan garansi kepada masyarakat, sehingga kita syukur-syukur di sini karena zona hijau
segala aktivitas seperti ibadah, alhamdulillah masih lancar seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasar. Baik Pak, sudah 3 kita tampung. Satu lagi barangkali kita coba ke utaranya Kaltim. Ada Bang Ahmad Mujahid, tenaga pendidik ini Pak di Kecamatan Pesisir Selatan di Kabupaten Berau, ini Kecamatan Biduk-Biduk. Silakan Bang Ahmad Mujahid, dipersilakan. Ya, Titian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih Bang Teguh. Terima kasih Pak Muhammad Samsun atas waktunya. Curah pendapat saja sih sebenarnya Pak terkait dengan apa yang kita hadapi sama-sama sekarang. Saya basicnya kan di pendidikan Pak, guru di Berau, di Biduk-Biduk. Jadi yang ngertinya masalah pendidikan sajalah gitu. Nah, saya berpikir gini, masalah virus ini bisa jadi bukan 1-2 bulan saja. Bisa jadi ini akan berlangsung lama dan wallahu alam sampai kapan. Karena di pusat awalnya saja, epicentrum pertama di Cina saja, mulai dari Desember sampai dengan sekarang, belum ada titik terang bahwa ini selesai gitu. Dengan negara-negara yang lebih bagus fasilitas kesehatannya seperti di Italia, kemudian Amerika Serikat bahkan, itu kasusnya makin besar. Nah, yang terpikir di saya adalah bukan lagi kemudian siapa yang lebih sehat, maksud saya yang kita berpikir seberapa tahan kita untuk menghadapi wabah ini, seberapa tahan masyarakat Kaltim dalam menghadapi wabah ini ke depannya. Kalau kita berbicara tentang dampak sosialnya, saya ingin memberikan gambaran di tempat tugas saya di Kecamatan Biduk-Biduk. Ada Bang Waris di situ juga, orang asli Biduk-Biduk. Ketika wacana lockdown, baru wacana gitu, udah gaduh nih masyarakat. Saya ambil contoh, sebagian warga Biduk itu ada yang penghasilannya adalah mengantarkan hasil tangkapan ikan ke kota-kota lain, ke Sangatta, bahkan sampai Samarinda gitu. Mereka mikir gitu, kalau kemudian ditutup jalanan, mereka makan apa? Kan ini masalah sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan masalah pendidikannya gitu. Pemerintah pusat kemudian menganjurkan untuk belajar di rumah, kemudian mode daring dan seterusnya. Bagi yang berada di kota, mungkin dengan sangat mudahnya bisa. Kami di Biduk gitu ya, ini sekedar curhat saja Pak ya. Di Biduk gitu, jangankan mau fasilitas Zoom seperti ini, telepon aja di ujung Teluk Sulaiman itu nggak bisa gitu. Ini jadi satu masalah. Nah, yang saya pikirkan adalah kalau kemudian masalah virus corona ini berkelanjutan, bagaimana dengan sistem pendidikan kita ke depannya? Ada enggak sudah antisipasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kalimantan Timur, bagaimana strateginya ke depan masalah pendidikan ini? Hari ini saja siswa saya yang lulus UN, yang akan ikut UN tapi ternyata UN-nya dibatalkan, bingung mereka ini setelah ini ngapain gitu. Mereka lulus SN, SMPTN, masuk perguruan tinggi, tapi nggak jelas juga kapan akan mulai kuliah gitu. Kemudian yang akan lulus SMP, kapan mereka bisa masuk SMA dan seterusnya begitu. Tidak ada kejelasan. Nah, maksud saya ada nggak sudah nih di DPR Kaltim atau provinsi, pemerintah provinsi, ada nggak sudah grand strategi menghadapi ini dalam bulan-bulan ke depan gitu. Karena dengan adanya strategi yang jelas, masyarakat ini akan lebih tenang. Oh, kita ini ada harapan untuk menghadapi musibah ini seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Mujahid dari Kecamatan Biduk-Biduk. Baik Pak Samsun, ini sudah semua penanya sudah memberikan pertanyaan dan ini juga sudah masuk ke sesi
di akhir barangkali teman-teman, mohon maaf karena waktu kita sudah hampir selesai. Jadi Pak Samsun ada 4 pertanyaan tadi yang bisa ditanggapi barangkali, mulai dari Bang Henry Usmi tadi di Pasir berkaitan tentang rapid test dan alat yang sebenarnya lebih efektif. Lalu ada wacana PHK dan opsinya tentang kartu prakerja. Kemudian ada dari Bang Munadi terkait informasi apa yang efektif bagi tim Satgas di masing-masing daerah. Kemudian ada Bang Nasar, bagaimana upaya dari pemerintah provinsi dalam hal ini mungkin legislatif maupun eksekutif untuk mengantisipasi agar daerah yang belum terkena positif COVID-19 ini bisa tetap terjaga begitu. Dan yang terakhir tadi tentang suara dari pendidikan, Pak. Ini penting juga nih, Pak, berbicara pendidikan, berbicara masa depan. Bang Mujahid bertanya tentang bagaimana antisipasi seandainya wabah ini tidak kunjung usai, tentang wajah pendidikan kita. Demikian Pak Samsun, mungkin ditanggapi dulu sebelum nanti kita akan sambung ke sesi closing statement. Silakan Pak Samsun. Baik, terima kasih kawan-kawan. Bung Henry Usmi, kemudian Mas Munadi, Mas Nasar dari Pasir, dan dari Buro ada Ahmad Mujahid. Sebelumnya untuk dari Pasir ini selain menghadapi ancaman COVID, walaupun sekarang masih zero, mudah-mudahan bisa tetap bertahan. Ini ada musibah juga di Pasir, saya dengar itu adalah bencana banjir yang melanda di beberapa kawasan di Pasir ya. Saya pantau perkembangannya, yang mudah-mudahan bencana banjir bisa segera teratasi. Dan tetap kita akan mempertahankan, atau mudah-mudahan Pasir bisa mempertahankan zero penderita lah ya, yang terjangkit ya, mudah-mudahan masuk tetap zona hijau. Baik, terkait dengan rapid test, saya coba dari awal ya. Terkait dengan rapid test ini memang tingkat validasinya barangkali mohon izin, mohon maaf, saya tidak bisa memastikan karena saya bukan bidang kesehatan. Barangkali mungkin orang mengatakan tingkat efektivitasnya atau validitasnya minim gitu ya. Memang ada beberapa alat yang lebih valid untuk mengetes, tapi tentunya juga memerlukan biaya yang sangat-sangat mahal. Bahkan kami kemarin juga sudah survei, ada sebuah alat untuk mendeteksi, itu pun harganya 1 unit bisa sampai 300 juta gitu ya. Mahal sekali. Nah, apapun itu kita coba akan upayakan selama itu bisa menjadi solusi buat masyarakat Kalimantan Timur. Tapi minimal kita ikhtiar maksimal yang sudah kita lakukan adalah pengadaan rapid test. Ini yang bisa kita lakukan untuk kita tempatkan di beberapa titik. Kemudian ada informasi PHK 4.000 orang, ini juga kita akan konfirmasi besok hari Senin dengan Dinas Tenaga Kerja. Kami akan panggil akan RDP dengan Dinas Tenaga Kerja melalui sistem konven, Vicon seperti ini. Kemudian ya terkait dengan kartu prakerja, ini kita memang itu program pemerintah pusat untuk prakerja, kita upayakan agar tenaga kerja kita bisa kita masukkan di beberapa bidang penyerap tenaga kerja. Hanya saja memang perlu kita ketahui bahwa kondisi yang seperti ini memang semuanya mengalami penurunan ya. Jadi wajar, dan sebenarnya suatu hal yang tidak kita inginkan tentunya, ada yang penurunan ekonomi, bahkan penurunan ekonomi ini sudah kita coba antisipasi dengan proyeksi penurunan pendapatan. Kalau hasil hearing kami atau hasil Vicon kami dengan Kementerian Keuangan beberapa kemarin kita dapat informasi secara nasional itu kemungkinan kita akan mengalami penurunan pendapatan baik dari sektor pajak maupun sektor migas itu kurang lebih 10-20%. Nah, itu juga tentunya akan berpengaruh terhadap Kaltim. Ketika penerimaan sektor migas itu kemudian berkurang sampai 20%, maka yang terdampak di Kaltim, maka Kaltim akan menyesuaikan. Kami di DPRD Kaltim dan beserta TAPD Provinsi itu sedang membuat proyeksi dengan beberapa skenario.
skenario pertama ketika ekonomi kita, pendapatan kita menurun sampai 25%. Kemudian bahkan apabila ini berkepanjangan, kemungkinan kita bisa menurun sampai 30%. Itu plan B dan seterusnya. Ini sudah kita coba kotak-atik, sedang kita coba berupaya dari sektor mana yang akan kita turunkan. Ya, proyeksi sementara ini kalau dengan asumsi penurunan 30% dari 11,8 triliun pendapatan kita, insya Allah kita diproyeksikan akan menurun, pendapatan kita tinggal 8,8 triliun. Nah, ada penurunan ini tentunya juga akan ada pengurangan-pengurangan. Ya, pengurangan-pengurangan termasuk yang pengurangan-pengurangan rencana belanja yang sudah disepakati antara DPRD dengan provinsi. Nanti akan kita bahas di tim Banggar dengan TAPD, kemudian kita akan lanjutkan pembahasannya di APBD perubahan. Ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama. Tadi dari beberapa kawan juga termasuk Mas Mujahid, ini mudah-mudahan bencana atau wabah ini tidak berkepanjangan. Maka dari itu kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta DPR berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana ini segera lenyap dari Kalimantan Timur musibah ini. Tentunya ya ibarat kita meminum obat pahit memang, ya pahit memang, daripada kita tidak minum akan dampaknya akan makin parah. Pembatasan-pembatasan kita lakukan dalam rangka untuk melokalisir pengembangan atau penyebaran COVID. Tentunya konsekuensinya adalah penurunan ekonomi dan juga dampak sosial kemasyarakatan yang barangkali akan sangat terasa. Jadi yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini bukan sakit karena coronanya, tapi karena dampak pembatasannya yang akan sangat terasa. Tapi kalau kita tidak batasin, ini akan meluas. Intinya seperti itu. Kemudian terhadap pendidikan. Pendidikan ini di beberapa daerah, termasuk di Bero, saya yakin sudah juga sementara meliburkan untuk bekerja dari rumah. Nah, ini yang dengan kondisi geografis kita tentunya ini juga menjadi permasalahan tersendiri ketika siswa-siswa kita harapkan untuk belajar dari rumah. Mas Mujahid mungkin lebih paham terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap siswa-siswanya. Nanti juga akan kami akan kami tegaskan lagi, barangkali ada usulan dari Mas Mujahid tadi akan kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan, terutama terkait dengan rencana ke depan ketika ini akan berkepanjangan, gitu ya. Kapan mulai kuliahnya, kapan mulai sekolahnya, apa yang harus dilakukan, yang terutama tidak bisa menggunakan sistem daring tentunya, karena geografis kita banyak di wilayah. Terima kasih masukan Mas Mujahid. Kemudian apalagi tadi ya, ke pemberian rasa aman, ya. Ini upaya-upaya seperti ini justru kami lakukan semata-mata untuk mengamankan warga kita, ya. Pembatasan-pembatasan ini justru untuk mengamankan warga kita supaya tidak meminimalisir kemungkinan bisa terjadi penyebaran COVID. Pembatasan tidak boleh berkumpul dan sebagainya itu bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi kita sudah mendapatkan edaran dari Kementerian Agama, ya, termasuk juga menjelang masuk bulan Ramadan itu juga ada SK dari Kementerian Agama untuk melakukan sholat tarawih berjamaah di rumah. Kemudian tidak melakukan sholat id berjamaah seperti biasa, karena sholat id itu juga bagian dari sunnah. Saya pikir kita bisa maklumi. Kemudian juga untuk mudik juga, kalau di Kalimantan Timur mau mudik ke Jawa silahkan gitu ya, tapi kalau mau balik ke Kalimantan Timur ini harus dikarantina. Tapi mereka yang dari Kalimantan Timur masuk ke Jawa pun di daerahnya juga pasti dikarantina gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mendeteksi dan juga melaporkan sistem pelaporannya. Mas, tim gugus ini tidak hanya ada di provinsi, tapi ini tim gugus ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Kabupaten kota pun juga tidak sebatas tingkat kabupaten kota, tapi di masing-masing kecamatan, masing-masing kelurahan dan desa, bahkan ada desa yang sudah memberlakukannya di masing-masing RT.
Ya masing-masing RT sudah membuat tim juga, masing-masing RT sudah melakukan pembatasan. Saya lihat di Balikpapan masuk perumahan sekarang sudah tidak leluasa. Semua ada semboyan desa atau daerah bebas COVID gitu ya. Tidak boleh orang sembarangan masuk. Ini bagian dari upaya-upaya dari warga kita, masyarakat kita untuk mengantisipasi penyebaran COVID itu. Bagaimana melaporkannya ketika ada pendatang baru atau orang yang terindikasi terjangkit? Tentunya melaporkannya kepada tim gugus yang terdekat. Silakan laporkan kepada RT, kemudian RT kepada tim gugus yang ada di kelurahan. Gugus kelurahan pasti akan menyampaikan kepada gugus tingkat kabupaten, kota, dan seterusnya. Sehingga itu bisa semua terdeteksi. Alhamdulillah kita Kalimantan Timur dan masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menjunjung tinggi sistem struktur strata pemerintahan kita mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT. Ini sudah ada mekanismenya semua. Itu kemudian ya akan memang banyak dampak ya. Nah, untuk pasir yang masih zero, alhamdulillah mudah-mudahan tetap bisa bertahan. Tentunya kalau kita biarkan kemudian ada orang leluasa keluar masuk yang berpotensi, ini juga akan menjadi potensi ancaman tersendiri buat pasir. Tapi insya Allah mudah-mudahan pasir tetap aman. Mungkin banjirnya aja mudah-mudahan segera teratasi sementara ini. Ya, mungkin itu sementara ya. Walaupun tidak memuaskan, saya mohon maaf ya. Baik. Karena terima kasih Pak Samsun. Dengan pengetahuan saya. Baik. Terima kasih Pak Samsun, ini tidak terasa waktu kita sudah sangat larut sekali. Kami sangat berterima kasih Pak Samsun sudah berkenan meluangkan waktu dan jawabannya sangat menarik untuk kita bisa catat bersama Pak Samsun. Semoga ke depan banyak anggota Dewan yang lain bisa berdiskusi seperti Bapak yang bisa dekat dengan rakyatnya dan bisa menjadi seperti tagline Bapak, menjadi petugas rakyat di Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih Pak Samsun. Dan untuk informasi teman-teman sekalian, diskusi kita malam hari ini adalah diskusi yang perdana dan juga peserta mencapai 61 orang. Ini diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari ujung Kalimantan Timur, bagian selatan, dan Kalimantan Timur yang paling utara, dan juga bahkan dari Kaltara ada, dari Tarakan. Semoga ini menjadi diskusi yang akan terus berlanjut. Insya Allah Pak Samsun, diskusi seperti ini dari kami Kaltim akan terus berjalan di hari dan jam yang sama, dan doakan kami bisa terus berkarya juga Pak, membantu pemerintahan lewat diskusi-diskusi. Terakhir, closing statement, pesan-pesan buat kita Pak sebagai mungkin masyarakat yang ada di akar rumput, juga bagi adik-adik kita yang mungkin ada mahasiswa yang mendengarkan diskusi online kita pada malam hari ini. Silakan Pak Samsun. Baik, terima kasih Mas. Closing statement-nya bahwa untuk menangani penyebaran COVID ini tentunya kita tidak bisa sendiri. Minimal kita harus bersama-sama, kita harus bergotong royong sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita minimal ikhtiar kita sampai membatasi diri kita untuk tidak berpotensi tertular, kemudian juga membatasi keluarga kita untuk juga berpotensi tidak tertular, dan juga masyarakat kita tentunya. Ini diperlukan sebuah kerjasama seluruh masyarakat, elemen masyarakat Kalimantan Timur, baik rakyat maupun pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai macam upaya dalam rangka untuk membatasi penyebaran itu. Kami berharap juga masyarakat bisa menyadari dan memaklumi, sehingga melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya yang jauh lebih besar. Kalau masyarakatnya semakin disiplin, mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, tunduk dan taat patuh kepada anjuran pemerintah, insya Allah ini tidak akan berlaku lama. Ya, insya Allah tidak akan berlaku lama. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, kemungkinan kita beresiko tertular dan sebagainya, maka akan semakin panjanglah masa penanganan penyebaran COVID ini. Tentunya kita tidak inginkan itu semua. Untuk itu kita juga meminta kesadaran. Ini COVID ini luar biasa, hikmahnya banyak juga ya, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita mengasah kepekaan sosial kita, bahu-membahu, gotong royong bersama-sama untuk bagaimana ini adalah bisa menciptakan kepedulian kita antar sesama.
saya berharap sekali lagi di forum yang sangat terhormat ini, kawan-kawan alumni kami berharap juga bisa menjadi motor, bisa menjadi fasilitator untuk menyampaikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat, juga bisa menjadi motor untuk melakukan instruksi atau arah-arahan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita maklumi bersama dan mari kita berdoa bersama. Insya Allah mudah-mudahan wabah yang menerpa masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya ini bisa segera teratasi dan insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin. Demikian dari Amin, saya. ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsun dan teman-teman semua. Kita sudah sampai di ujung acara. Kami berterima kasih sekali lagi kepada narasumber Pak Samsun. Semoga sehat selalu, terus konsisten menjadi petugas rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat di Kalimantan Timur. Bagi seluruh kader dan alumni kami di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, jangan lewatkan diskusi kita selanjutnya masih tentang seputar isu yang sedang hangat, salah satunya tentang corona ini. Dan kabar terbaru, ke depan diskusi selanjutnya kita akan hadirkan langsung dari perwakilan Dinas Kesehatan. Untuk itu langsung saja kita tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya selaku pembawa acara. Dan semoga ada baik yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Hari ini kita bersua di udara, besok kita akan bertatap muka. Hari ini kita lawan corona, besok kita kopi sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.